Podcast Suka-Suka, suara kami, suara kalian. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suka-Suka, suara kami, suara kalian. Akhir-akhir ini Bu Baik lagi sibuk ngapain nih Bu, kalau boleh tahu? Lagi sibuk ini entry nilai, terus BKD ngoreksi jawaban, sama ini dosen-dosen pada lagi persiapan untuk publikasi jurnal dan lain sebagainya lah, banyak pokoknya. Ada Bu ya? Ya, kalau untuk Belum ada rencana mau liburan? kebetulan lagi di Jakarta ini, habis jemput anak di asrama di Jogja, terus lanjut ke Bogor, sekarang masih posisi di Jakarta. Jauh ya? Iya, liburan kita. Liburan tapi tetap kerja. Tapi lumayan lah Ibu, bisa refreshing dikit. Ya, sampai tadi malam masih ngatur ini sih, jadwal seminar proposal mahasiswa angkatan 2018. Itu ada sekitar 9 mahasiswa yang mau sempro. Terus kita juga bantu Turnitinnya, buatkan surat bebas plagiasi, sampai pada kita tentukan dosen-dosen pembahasnya nih bareng sama Bu Ana. Lumayan padat juga ya Ibu ya? Lumayan. Tapi alhamdulillah lah masih bisa jadi narasumber di podcast pertama Himasa. Nah, beneran nih, agak sedikit dipaksa sih sebenarnya sama panitia. Ya, tapi nggak apa-apa lah, sekalian ini ya ngobrol biar tambah akrab sama Putri ya. Iya. Saya belum terlalu sama Bu Baik juga, karena kelasnya kan itu Ibu paralel, jadi ya nggak terlalu sering tatap muka lah. Iya, karena sekitar ini berapa kelas ya yang MPS itu? Lempu MPS ya, Putri Ayu ya? Iya. Ada 4 kelas. Ada 4 kelas. Cutting itu malah Ibu. Ya, betul. Jadi nggak semuanya open cam. Kenalnya beberapa aja, yang aktif-aktif aja. Putri termasuk yang aktif nggak nih? Aktif join kelas. Tetap join di kelas ya. Iya. Ini program Himasas ya? Iya, baru Ibu pertama. Posisi di mana Putri? Kenapa Ibu? Posisi ada di mana? Sekarang di Jember. Oh, asli mana Putri? Asli Probolinggo. Oh, Probolinggo. Udah ngekos berarti ya di Jember ya? Sudah dari Februari di sini. Ternyata hybrid. Karena ini sih mungkin sistemnya belum benar-benar siap ya. Kalau kita harus ke kampus offline, kemudian ada mahasiswa yang masih ada di rumah gitu ya. Jadi pernah kan hari pertama waktu offline diterapkan ya. Terus Bu Lili udah ke kampus di mata kuliah MPS juga. Bu Lili udah ke kampus, sampai di kampus nggak ada satupun mahasiswanya gitu. Nah, MPS E4 kalau nggak salah. Oh. Yang hari Kamis sore. Kebetulan tema kita itu pengalaman semasa menjadi mahasiswa. Jadi kan siapa tahu pengalaman Bu Baik tuh bisa menginspirasi mahasiswa-mahasiswa yang nonton podcast ini gitu kan. Ini boleh. Saya kan alumni Sosiologi UNED. Oh iya. Iya. Bu Baik udah berapa lama ngajar di Sosiologi UNED? Sejak 2008 ke 2022 berapa? 13 tahunan ya? 14 mungkin. Ya, 13-14 tahunan lah, sekitar itu. Bu Lili
lebih ini ya, lebih muda sebenarnya daripada Bu Ana masuknya jadi dosen. Bu Ana masuknya 2006. Jadi yang bareng dengan Bu Lili itu Bu Rosa, Pak Heri, 3 orang satu angkatan. Tapi kalau angkatan mahasiswanya Bu Lili, Bu Ana, Bu Rosa itu satu angkatan. Angkatan 2001 di Universitas Jember Sosiologi. Jadi dulu lulusan Universitas Jember. Ya, S1-nya Universitas Jember, S2-nya Airlangga. Doain ya S3-nya. Oh, mau anu lagi Bu? Insya Allah dalam mudah-mudahan doanya aja. Gila, itu ngambil di mana ya Bu S3-nya? Belum ada bayangan sih, tapi kemarin sempat ada ini apa namanya itu sempat apa namanya survei lewat website gitu kan. Dia di IPB, UI, Unair, Universitas Brawijaya. S1-nya angkatan 2001 deh. Jadi angkatan 2001 itu saya sudah kenal dengan Bu Ana, Bu Rodatul Jannah ya. Itu Bu Rosa itu ya. Nah, dan mereka berdua itu teman akrab. Berempat sih sebenarnya kita, saya, Bu Rodatul Jannah, terus Bu Rosa, sama Bu Bekti Marina. Nah, Bu Bekti Marina itu dulunya dosen di Universitas Bangka Belitung. Cuma beliau resign, sekarang beliau fokus di ini apa namanya punya semacam ini ya apa ya karya-karya untuk lukisan di piring, di mug gitu ya, ngasih latihan untuk apa namanya anak-anak, untuk ibu-ibu dama di ibu-ibu PKK, perusahaan-perusahaan itu dia ngasih pelatihan gitu. Oh, jadi itu minatnya di seni juga itu ya Ibu? Iya, bagus-bagus karyanya bisa dilihat kalau di YouTube itu, di IG itu Bekti Art namanya. Dijadikan usaha juga kan lumayan. Iya, usaha online. Jadi akrabnya sama mereka berempat, sampai kalau orang admin itu manggil kita itu kuartet gitu. Apa itu Bu? Kuartet itu apa ya? Mungkin kayak 4 sekawan gitu kali ya. Jadi kita kemana-mana itu berempat itu. Kalau zaman tahun 2001 sih kita kan belum banyak ini ya, belum banyak yang punya HP. Jadi paling tongkrongannya kita itu dari kos-kosan, kampus, perpus, kantin gitu aja. Sekarang ya sampai ngajar bareng sama Bu Ana. Iya bareng, makanya ya mudah-mudahan sahabat seterusnya. Jadi kita dulu kalau aktivitas kita ya, karena angkatan pertama, sosiologi angkatan pertama itu cuma 30 orang, itu kita solid banget ya. Dan di kelas tuh benar-benar aktif. Maka angkatan 2001 tuh alhamdulillah legenda banget ya di dalam kenangannya dosen-dosen itu. Mungkin kalau Putri tanya ke Prof. Hari gitu ya, Pak Ganepo, Pak Joko itu masih betul-betul ingat dengan angkatan 2001. Yang pertama dia angkatan pertama, yang kedua aktif di kelas. Nggak ada yang namanya kelas kita yang nggak aktif, semuanya pada tanya gitu. Diskusi dan diskusinya itu nggak cuma satu arah. Kalau apa namanya sekarang paling mahasiswa tanya ya ke dosen gitu. Kalau dulu itu misalkan ya Bu Lili tanya itu pasti nanti ada yang nyangkal gitu, kita nggak sepakat dengan itu gitu ya. Nah, sukanya begitu di angkatan 2001. Alhamdulillah sekarang banyak yang ini yang sukses ya, jadi guru, jadi dosen. Jadi dosen aja di angkatan saya berapa orang ya? Saya, Bu Ana, Bu Rosa, Pak Ardi Raditya itu di UNESA. Dulu ada yang ngajar di SDIE Mandala, tapi kayaknya sekarang udah enggak ya. Ada juga yang jadi guru, banyak kalau jadi guru itu gitu ya. Alhamdulillahnya rata-rata berhasil gitu angkatan 2001. Ya itu dari 30 orang ya Ibu?
30 orang, tapi satu orang itu pindah di semester berapa ya? Pindah ke mana dia? Ke Sumatera kalau nggak salah, karena ada apa gitu. Kemudian ya itu tinggal 29 berarti ya. Tapi solid. Kita selalu kalau ada kegiatan lomba-lomba pasti ikut. Tanding dengan jurusan lain gitu itu kan. Nah, in grupnya kita tuh tinggi banget ya. Kalau misalkan ada ini ya dari jurusan yang agak-agak high gitu ya, kita tuh dianggapkan anak baru gitu. Tapi karena kita solid, alhamdulillah sering ini menang juga gitu. Kemudian kita tuh dulu punya kegiatan namanya Friday night ya. Jadi setiap hari Jumat malam Sabtu itu kita kumpul di lesehan Jalan Jawa. Lesehan Jalan Jawa itu belum banyak pedagang kaki lima kayak sekarang. Jadi banyak space-space yang kosong. Kita di situ apa namanya kumpul, diskusi gitu. Nah, karena dulu dosen-dosen itu kalau ngasih tugas lebih banyak lagi daripada sekarang. Dan tugas-tugasnya itu semuanya berbahasa Inggris. Tugas-tugasnya itu buku-bukunya tebal-tebal berbahasa Inggris. Kemudian kita translatekan ke teman-teman yang dari sastra dulu, Fakultas Sastra namanya, sekarang kan FIB. Nah, setelah itu baru kita pelajari, kita buat kesimpulannya gitu. Nah, tiap kelompok itu pasti nanti saling kunjung ke kosan masing-masing. Di situ kita diskusi dan benar-benar diskusi, kemudian kita tulis ulang. Setelah itu nanti di kampus pasti presentasi. Satu tokoh itu 1 pekan. Misalkan sekarang kita mau bahas Karl Marx gitu ya, all about Karl Marx itu kita bahas gitu. Nah, mulai dari dia bicara nilai lebih atau nilai surplus, kemudian bicara determinisme ekonomi, misal ngomongin class triangle, kemudian ngomongin false consciousness, semuanya setiap kelompok itu pasti kebagian gitu tema itu, dan kita presentasi di depan, dan saat presentasi itu semuanya pasti aktif gitu. Nah, waktu itu yang dampingi ada Prof. Hari, ada almarhum Pak Maulana, Pak Joko, Pak Ganevo, itu yang dampingi angkatan kita. Alhamdulillah, ilmunya banyak yang kita serap. Iya, seru Ibu kayaknya, soalnya kan saya belum pernah offline kayak gitu sama teman-teman. Belajar bareng. Aduh, benar-benar seru banget. Kita dulu praktikumnya itu kan masih ada 2. Praktikum lapang itu ada praktikum pertanian, ada praktikum maritim, dan semua kita ikutin. Kalau sekarang kan boleh milih. Aduh, kita ikutin semua. Jadi asik gitu ya, kita ke desa gitu kan, didampingi 1 orang dosen, 1 orang administrasi kalau dulu. Jadi kita mandi di sungai. Mandi di sungai. Terus ada yang apa namanya itu proses wawancara, kan masih belajar ya. Nah, itu misalkan kita tanya orang Madura, padahal kita ini kan nggak bisa bahasa Madura, jadi semuanya pada belepotan ngomongnya. Ditanya pakai bahasa Indonesia dia nggak paham, pakai bahasa Madura karena Maduranya itu kita apa ya, nggak halus mungkin ya gitu ya, jadi nggak paham juga gitu. Jadi pokoknya seru deh, seru kuliah di zaman saya itu, terutama dulu kita komandannya itu Bu Ana deh, karena ketua umum Himasos pertama itu namanya Bu Ana. Nah, Bu Rodatul Janah itu ketua umum Himasosnya. Nah, terus juga kita ada namanya acara itu Arsenal. Arsenal itu kayak acara penyambutan mahasiswa baru itu loh, Soskom. Oh iya. Nah, kalau kita dulu namanya tuh Arsenal, ajang rekreasi studi akademis dan masa kenal. Jadi gitu lah, pokoknya seru dah. Angkatan 2001 itu paling seru. Iya, jadi saya punya gambaran lah. Jadi kalau offline itu kayak gimana? Bisa ya, belajar ya, bareng, yang presentasi gitu-gitu. Kasihan yang nggak pernah ikut offline ya, jadi kayak nggak punya gambaran gimana sih orang bertemu teman gitu ya. Iya, bertemu jadi kan dosen. selama ini cuma ya Zoom, kerja kelompoknya, terus
presentasinya juga. Mm-mm. Juga nggak terbentuk bonding kalau kita itu dulu, misalkan kayak kemarin ya, angkatan 2020 itu udah turlap untuk praktikum. Jadi kita turlap praktikum kebencanaan. Kebetulan Bu Lili itu dampingi yang praktikum kebencanaan. Nah, anak-anak itu ternyata ada yang baru ketemu hari itu sama temannya. Angkatan 2020 itu ternyata baru pertama kali ketemu. Dan itu langsung tinggal dalam satu rumah, tidur bareng, makan bareng, tidurnya di lantai lagi kan. Karena kita kan satu rumah itu ada 50 orang gitu, penuh banget gitu. Nah, saya perhatikan ternyata mereka itu senang banget. Seru Bu, seru banget Bu, foto-foto yuk gitu kan. Baru pertama kali ini ketemu, langsung kuliah di lapangan, kata dia. Makan bareng, mandinya ngantri, kemudian turun ke masyarakatnya bareng-bareng wawancara gitu. Jadi pokoknya seru lah, beli camilan, dimakan bareng gitu, diskusi, nemuin relawan gitu ya, nemuin BPBD itu bareng-bareng mereka, jadi panitia juga, belajar jadi panitia gitu. Nah, kayaknya 2 tahun pandemi itu membuat ini ya, anak-anak itu kayak kayak bingung cara berinteraksi sama orang lain gitu, ya kan? Iya betul. Kadang kita mau ngungkapin perasaan dengan cara memeluk kah, atau bersalaman kah, atau mau memeluk aja kita ragu-ragu kan? Takut Sungkan. ya, sungkan, apalagi kan selama pandemi kita nggak boleh bersentuhan, jangan-jangan gitu ya, boleh nggak ya gitu. Ya kemarin sempat lihat foto-fotonya kakak tingkat yang itu sih, turlap itu, terus kayaknya seru, mereka juga seneng-seneng gitu. Seru banget memang. Ya, itu dulu Bu Baik waktu kuliah kesibukannya apa aja? Kayak join organisasi atau apa? Gini, Bu Baik itu kan orang Lombok ya, jauh rumahnya. Jadi kalau liburan tuh Bu Baik jarang pulang. Paling saya pulangnya pas liburan hari raya aja. Selebihnya libur panjang yang antara semester genap mau ke semester gasal itu saya jarang pulang. Nah, kebiasaan saya dulu tuh suka ke rental komputer. Kan di zaman dulu kita nggak punya laptop ya, kita perginya ke rental komputer. Nah, di situ saya suka buat cerpen gitu. Terus cerpen itu saya publikasi, saya kirim ke kawanku. Mana pokoknya yang zaman-zaman dulu tuh kan banyak majalah-majalah remaja yang bisa nampung cerpen ya. Nah itu terus juga ikut organisasi kalau yang intra itu ikut Himasos, kemudian ikut Limas. Pernah dengan Limas nggak? Lembaga Ilmiah Mahasiswa. Nah dari Limas itu di semester berapa ya? Semester 2 kalau nggak salah, saya sudah ikut lomba karya tulis di tingkat universitas. Alhamdulillah juara 1, bareng satu timnya itu dengan teman dari AN, Administrasi Negara. Nah, dibina sama kakak-kakak Limas, didampingi. Nah, itu pengalaman pertama saya tuh belum pernah belajar riset ya. Kemudian risetnya itu pakai kuantitatif, pakai survei gitu. Ingat saya judulnya itu peran pola didik orang tua pada anak masa pancaroba gitu. Nah, ternyata itu riset itu nggak mudah, pengalaman Bu Lili, karena Bu Lili itu harus datang ke informan yang kita nggak kenal, dan itu adanya di perumahan-perumahan kan ya, sekitaran kampus itu, bahkan sempat ditolak, maaf nggak terima sumbangan katanya. Kita kan bawa map ya kan, bawa map, terus kita bilang assalamualaikum gitu, kita ketok-ketok itu kan pagar.
ada dibukain, tapi dia dari pintunya bilang maaf, nggak terima, nggak ini sumbangan gitu. Nah, ya jadi pokoknya perjuangan lah ya. Sampai akhirnya ikut lomba, menang di tingkat universitas, terus Bu Lili ikut di tingkat wilayah di Jawa Timur. Waktu itu di Surabaya penyelenggaraannya. Alhamdulillah sih belum menang, tapi punya pengalaman begitu. Nah, di tahun berikutnya ikut lagi itu sama teman sosiologi. Waktu itu ikut PKM. PKM itu enggak kayak sekarang. Pada zaman itu PKM itu masih riset aja, ingat saya. Judulnya pada waktu itu hepatitis ya di kalangan mahasiswa. Jadi kita mau ngelihat kenapa sih anak-anak yang tinggal di jalan jauh, di jalan Kalimantan itu banyak yang terkena hepatitis gitu. Dan ternyata anak-anak yang di jalan Kalimantan itu rata-rata anak eksakta gitu, yang mereka itu ternyata nggak sempat masak. Jadi belanjanya di luar, beli makannya di luar. Padahal itu kan bak pencucian piring itu kan cuma 2 biasanya. Satu bak itu untuk piring kotor, ya pokoknya cemplung situ gitu. Setelah itu masuk di bak piring yang bersih, terus dilap pakai lap yang sama gitu. Nah itu ternyata penyebab adik-adik yang dari eksakta itu banyak yang kena hepatitis gitu. Cuma waktu itu nggak menang sih. Berikutnya Bu Lili ikut lomba LKTI lagi, lomba karya tulis lagi, itu tahun 2004 kalau nggak salah. Hampir lulus. Jadi waktu itu judulnya kuota 30% bagi perempuan sebagai affirmative action dalam keterlibatan politik. Nah, isunya waktu itu lagi update banget karena pada waktu itu pemerintah sedang nerapin perundangan tentang kewajiban pelibatan perempuan dalam politik itu minimal 30% kan, ada tindakan afirmatifnya gitu. Alhamdulillah juara tapi tingkat fakultas, juara 1, tingkat universitas juara 2. Nah itu. Kalau di lingkungan di ekstra Bu Lili juga ikut organisasi, ikut pelajar Islam Indonesia, karena kalau pelajar Islam Indonesia Bu Lili ikut sejak SMA. Ya, itu sejak SMA udah ikut itu, dan alhamdulillahnya di pelajar Islam Indonesia itu saya mulai dari leadership basic training, intermediate training, advanced training, kemudian pendidikan pemandu, kemudian pendidikan instruktur, itu sudah sampai pada tahapan pendidikan instruktur. Jadi pada waktu jadi mahasiswa saya itu bisa dibilang aktivis lah ya gitu ya. Makanya dibanding adik saya, uang saya lebih cepat habis. Kan adik saya juga kuliah di Jember. Jadi uang saya itu cepat habis. Di akhir bulan tuh kadang kalau kan saya nggak bisa sepeda motor ya, saya masih naik beca. Jadi uang saya itu selain untuk makan, untuk kos, juga untuk aktivitas organisasi ekstra itu tadi gitu. Jadi jalan, misalkan kita ada rapat di kosan teman gitu ya, saya kan nggak bisa naik motor, jadi jalan kaki. Kadang sambil nyanyi saya, aku anak Rohis gitu. Pokoknya menguatkan diri sendiri. Walau kantongku tipis, tetap aktivis gitu. Jadi sambil jalan itu sambil menghibur diri sendiri gitu. Jalan gitu, jauh jalannya, tapi semangat ya, namanya kita masih muda, jadi mahasiswa itu harus rajin sih ya, harus rajin, harus optimis gitu ya. Ikut juga di organisasi ekstra itu HMI. Nah, di situ juga Bu Lili banyak belajar juga, dan ternyata ikut organisasi itu kita butuhkan untuk pengembangan jaringan, pengembangan kapasitas SDM, wawasan dan lain sebagainya. Jadi kalau jadi mahasiswa itu menurut saya harus banyak mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra begitu. Itu karena kan dilihat tadi Bu Baik kan kayak aktif banget tuh.
dulu jadi manage waktu antara belajar itu sama waktu buat di organisasi itu gimana? Nah, eh, kalau kebiasaannya anak organisasi itu kadang-kadang kan ini ya, sampai keteteran ya, keteteran, kadang lulusnya lama gitu ya. Alhamdulillah mungkin waktu itu karena kita concern ya, concernnya itu maksudnya waktu itu nggak ada HP. Terus yang kedua, nggak ini ya, nggak dekat sama ini ya, apa, lawan jenis ya, maksudnya itu jadi waktu itu bisa full untuk kegiatan di kampus sama di organisasi. Jadi waktu itu saya itu sistemnya gini, kerjaan tugas dari dosen nggak pernah saya tunda, pasti langsung saya segera kerjakan, saya selesaikan. Nah, dan dalam mengerjakannya pun selalu punya idealisme deh. Maksudnya nggak cuma sekedar kita nggarap kerjaan gitu aja, pokoknya selesai gitu, nggak gitu. Semaksimal mungkin gitu kalau dikasih tugas sama dosen itu, karena pikir saya itu suatu saat akan saya baca lagi, akan saya lihat lagi, dan bakalan malu kalau tugas itu seadanya gitu. Nah, kemudian kerjaan-kerjaan kelompok dengan teman-teman di kampus itu sesegera mungkin kita kerjakan, kita selesaikan. Kemudian kalau ini ya, saya jarang sih ya jalan-jalan atau hangout atau apa bareng sama teman-teman tuh jarang ya. Paling sesekali nanti diajak Bu Ana, diajak Bu Rosa kemana, ke Gramedia gitu, lihat buku, atau kemana kita beli baby doll misalkan, paling gitu ya. Terus selebihnya itu paling kegiatan itu kita ini lakukan untuk kegiatan ekstra, karena kegiatan ekstra itu juga padat. Kebetulan saya itu pengurus di Pelajar Islam Indonesia itu di Kabit pada waktu itu, sama juga di PII Watinya ya, jadi di bagian keperempuanannya begitu. Sampai kita tuh ngadain kegiatan di Magetan, bakti sosial peduli jilbab. Kemudian kita ada pelatihan di Malang beberapa minggu begitu. Atau kita ngisi pelatihan di mana gitu ya. Nah, pada waktu itu sebenarnya kunci utamanya adalah tidak menunda pekerjaan. Segera kita selesaikan. Nah, karena kalau ditunda-tunda itu pasti dia akan numpuk gitu. Nah, kalau numpuk itu kan mau ngerjakan yang mana dulu itu pasti bingung, ya kan? Mau ngerjain ini kepikiran yang itu cepat, harus segera selesai. Mau ngerjain yang itu kepikiran yang satu lagi gitu. Sehingga akhirnya malah kita itu jadi kayak kebingungan gitu kan. Mau mengerjakan kerjaan tersebut gitu. Tapi kalau kita udah dengan sistematis melakukan pekerjaan itu sesuai dengan jadwalnya gitu ya. Jadi nggak punya pekerjaan yang menumpuk. Bahkan Bu Lili dulu bisa punya banyak cerpen. Suka banget saya nulis cerpen itu. Ada satu yang di dipublish di Universitas Negeri Malang, UIN Malang waktu itu oleh teman saya. Tapi dia kan waktu itu saya pinjem nih sama dia, dipublish atas nama dia sendiri gitu. Judulnya Di Ujung Penantian gitu ya. Biasalah anak-anak muda zaman dulu yang ditulis ya serba-serba itu gitu kan. Kisah-kisah tentang anak-anak remaja begitu. Saya juga bisa ngisi training di mana-mana. Meskipun sibuk kayak gitu masih sempet ya bikin cerpen kayak gitu. Masih sempat. Dan saya selalu mencatat apa yang akan saya lakukan. Misal ya, saya hari ini mau ngapain? Itu pasti saya tulis karena kebiasaan saya itu suka mencatat sesuatu gitu. Jadi kalau kakak kos saya itu habis skripsi kan ada bekas-bekas skripsi yang nggak dipakai.
Itu kertasnya saya potong, potong jadi dua, terus saya jepit pakai jepitan kertas. Kemudian saya gantung di depan cermin atau di sebelahnya cermin itu kan ada gabus gitu ya. Nah, misalkan hari ini saya mau ngapain, itu pasti saya catat. Nanti kalau misalkan sudah, itu saya contreng. Yang belum, itu nanti saya list kembali. Misalkan ada yang belum saya kerjakan gitu ya. Nah, itu saya list kembali, terus saya kerjakan lagi. Dan selalu sesuatu yang saya kerjakan itu saya usahakan yang saya sukai. Saya suka itu maksudnya secara ideologi ya, secara idealismenya saya gitu ya. Karena mungkin saya suka menulis, memang suka ya. Jadi saya misalkan aku kepingin nulis tentang ini, wow asik nih kayaknya gitu. Nah, itu sehingga saya semangat untuk melakukan itu. Karena kalau sifatnya terpaksa, saya sendiri tidak semangat, ya nggak akan jalan gitu. Ini Kak Bu Baik kayak enjoy banget berarti kan waktu kuliah dulu. Nah, tapi itu dulu struggle-nya tuh apa Ibu? Ya, kesulitannya waktu masa kuliah itu dulu kayak gimana? Kalau bisa dibilang kesulitan, mungkin lebih pada kesulitan transportasi aja sih ya. Karena saya itu kemana-mana, saya tuh pasti jalan kaki. Kalau nggak jalan kaki, saya naik beca gitu. Nah, jadinya mungkin itu yang membuat akhirnya lama mobilitas saya itu gitu ya. Kalau mungkin saya bisa sepeda motor lebih bisa banyak ngerjakan hal-hal yang lain gitu. Nah itu lebih di situ sih ya. Kalau dari segi bahasa dengan teman-teman udah bisa nyesuaiin ya. Kemudian dari segi belajar di kampus ya kita bisa kerja kelompok dan juga kita bisa baca gitu. Karena tongkrongannya anak sosiologi dulu itu kalau enggak di perpus yang di bawah yang di lantai 2 itu kita di ruang tandon. Ada kan ruang tandon itu. Kemudian ada ruang sirkulasi kalau nggak salah namanya. Jadi di situ itu kita cari buku-buku yang bahkan belum pernah dibaca oleh orang lain gitu. Buku-buku sosiologi yang bahasa-bahasa Inggris tebal-tebal itu suka banget itu sama teman-teman itu pasti dipinjam dan kayak saingan gitu. Aku udah baca ini loh gitu. Bukunya Jonathan Turner yang tebal itu bisa baca juga gitu. Nah, mungkin pada waktu itu saya lebih kesulitannya pada masalah bahasa Inggris. Karena Bu Lili itu agak kurang ya kemampuannya dulu dalam bahasa Inggris sama ini lidahnya orang Lombok itu seperti lidahnya orang Bali, tebal. Maksudnya kalau bilang T, bilang V, bilang F, bilang P itu sama, bilang P itu F itu ya, semuanya bilangnya P. Misalkan Padoli gitu ya, kita bilangnya Padoli gitu. Sekarang Sunda. Saya tuh akhirnya kendalanya jadi agak kurang pede kalau maju di depan teman-teman presentasi gitu tuh sering salah-salah ketukar-tukar bilang ayo kita main harusnya voli pantai ya saya malah kebalik ayo kita main voli pantai gitu. Itu Bu Ana kalau ditanya pasti ingat itu ya. Jadi Bu Lili itu akhirnya merasa nggak pede komunikasi di depan orang, terutama kadang-kadang karena takut salah spelling itu tadi gitu. Tapi tidak terlalu sih ya, tidak terlalu mengganggu karena saya percaya diri aja gitu ya. Percaya diri aja, semangat dan prinsip saya itu adalah terus menambah kapasitas diri gitu. Karena kalau kita itu nggak punya skill, nggak punya kapasitas diri, sulit kita bisa untuk diterima oleh orang lain gitu. Nah, dulu juga saya ikut penelitian seperti LSI, kemudian ada lagi survei dari sebuah perusahaan survei tentang mie instan. Nah, itu saya ikut juga gitu.
Jadi apalah pokoknya saya ikut semua untuk belajar aja sih sebenarnya semangatnya itu. Apakah itu dapat uang atau tidak itu bonus gitu. Tapi yang paling penting itu adalah saya dapat ilmu dari situ gitu. Tambahan dari saya mungkin dari Bu Baik ada kritik atau saran nih buat podcast Himasos ke depannya ini. Yang paling penting sebenarnya adalah kalian sudah berkreasi ya, sudah ada inisiatif untuk melakukan satu hal dan apalagi kalian itu anak zaman now yang identik dengan era digital gitu kan. Ini bagi saya adalah sebuah tantangan yang harus terus kalian kalahkan dan membuat suatu terobosan yang baru gitu ya. Kalau kritik belum ada sih ya karena kita masih belajar, tentunya tetap semangat itu saja. Terus tingkatkan kapasitas diri kita gitu ya agar nanti orang lain itu bisa mengakui kemampuan kita itu sehingga kalau kita mau diajak bekerja sama itu rekomendasinya jelas gitu. Nah, itu paling penting sih di situ. Kalau urusan yang hal-hal sifatnya yang kurang penting itu menurut saya dikurangi aja ya sebagai mahasiswa itu karena waktu itu kan terus berjalan ya. Khawatirnya nanti kalian sudah berada di ujung baru menyadari, wah aku terlambat, aku sudah melewati ini tapi ternyata kok nggak dapat apa-apa gitu. Jadi kesia-siaan aja yang didapat. Makasih ya Ibu udah mau jadi narasumber pertamanya podcast Himasos. Iya, makasih juga Bu Lili juga ada kesempatan. Terus mohon maaf kalau kurang maksimal karena Bu Lili sendiri belum benar-benar bersiap gitu ya. Mungkin nanti dari dosen-dosen yang lain yang bisa lebih baik ya. Ya, nggak apa-apa Ibu. Saya juga mohon maaf. Ini juga kayaknya banyak kurangnya. Nggak apa-apa, masih kaku. Nggak apa-apa. Baik teman-teman, kita udah ada di penghujung acara nih. Tadi kita udah banyak ngobrol sama Bu Baik. Banyak juga tuh yang bisa kita pelajari dari pengalaman beliau. Mungkin buat podcast pertama kita itu dulu ya. Terus jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah, makasih semuanya.